Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini saya bakalan berbagi tips repotting untuk tanaman Anthurium adrianum teman-teman. Nah, ini adalah contoh tanamannya. Nanti kita akan bahas bagaimana tips repotting dari fase anakan ke dalam masuk ke fase remajanya teman-teman. Dan sekaligus kita juga akan bahas tentang bagaimana kita meracik untuk media tanamnya. Silahkan tonton video ini sampai akhir. Sebelumnya kita bahas dulu tentang tanaman Anthurium adrianum ini. Ini dia teman-teman, di daerah saya sering juga disebut dengan tanaman kala teman-teman. Tanaman Anthurium adrianum ini dia juga bisa dijadikan bunga potong karena varian warnanya banyak banget teman-teman. Ada juga Anthurium yang namanya Anthurium presiden, ada yang lipstick, ada yang mangkok, dan yang lain-lainnya. Dari segi warna juga banyak teman-teman. Dominan warnanya memang untuk tanaman Anthurium ini adalah warna merah, tetapi seperti ini yang berwarna hitam juga ada teman-teman. Jadi untuk pilihan warna juga sangat banyak. Salah satu hal yang paling penting untuk membuat tanaman Anthurium adrianum bisa tumbuh maksimal adalah teman-teman harus paham bagaimana waktu yang pas ataupun cara yang pas untuk bagaimana cara dia untuk pindah tanam teman-teman. Karena banyak permasalahan yang saya lihat, begitu juga dengan saya dulu waktu belajar tentang tanaman ini. Dia tidak bisa dipaksakan untuk bisa pindah tanam teman-teman. Contohnya, terkadang pada kondisi tanaman yang daunnya sudah banyak, bisa juga akarnya belum cukup banyak teman-teman. Jadinya dia tidak bisa untuk dipaksakan untuk pindah tanam. Jadi untuk tanaman Anthurium ini, dia ini patokan untuk pindah tanam adalah akarnya sudah banyak dan sudah mengepal pada media tanam yang lama. Selanjutnya kita lihat bagaimana kondisi tanaman yang baik untuk dipindah tanam teman-teman. Nah, kita mulai dari ukuran tanaman anakan. Nah, yang bagus itu adalah dia pada saat teman-teman bongkar seperti ini, kita lihat ciri-ciri gampangnya itu. Yang pertama ini nih, biasanya akarnya sudah mulai keluar dari bawah pot nih, seperti ini nih. Kalau dia sudah keluar dari bagian bawah, biasanya ini bisa dipastikan bahwa akarnya sudah mengepal teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Yang seperti saya bilang tadi, akarnya sudah mengepal pada media tanam. Jadi pada saat teman-teman angkat, dia tidak rusak teman-teman. Nih. Oke. Nah, hal yang paling penting pada saat pindah tanam Anthurium adalah akar-akar yang berwarna putih seperti ini, dia sudah banyak teman-teman. Nih, akar-akar putih yang kalau bisa diperhatikan dia ada selaput-selaput warna putihnya teman-teman. Nih. Nah, ini dia. Lalu karena sifat tanaman Anthurium ini dia tidak memiliki akar serabut, maka diusahakan jangan rusak akarnya pada saat teman-teman bongkar gitu. Ini dia. Nah, lalu kita lihat lagi yang kedua. Nah, yang kedua tadi juga ini dia akarnya sudah keluar teman-teman. Kita bongkar lagi. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, yang jadi pembelajaran yang paling penting adalah untuk mengetahui tahap lanjutan untuk pindah tanamnya. Pada saat kita bongkar seperti ini, nah, nih, ini dia. Teman-teman bisa lihat ada akar-akar yang bentuknya seperti ini, yang ada di permukaan batang seperti ini. Dia sudah berwarna coklat dan dia berbatang keras seperti ini. Dia sudah lumayan banyak teman-teman. Ini dia. Akar ini saya perhatikan, kalau dia jumlahnya sudah banyak, yang berwarna coklat ini tadi, yang sudah besar-besar ini, dia akan mempermudah bagaimana tanaman untuk mencari makanan teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan, itu kalau akarnya sudah banyak, akar yang besar tadi sudah banyak, otomatis akar yang kecil juga banyak teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat akarnya ada kurang lebih ada 4 yang besar, lalu yang kecil teman-teman bisa lihat ini dia banyaknya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya.
bagaimana untuk racikan media tanamnya teman-teman. Lalu kita masuk ke tahap pindah tanamnya. Di sini saya buat hanya menggunakan 2 racikan teman-teman. Ini tujuannya adalah agar bisa hemat biaya juga. Saya gunakan perbandingan 50% sekam padi yang sudah halus dan 50% tanah humus teman-teman. Nih, tanah humusnya ini masih banyak bekas kayu-kayunya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau saya pribadi, saya tidak ada gunakan pupuk kandang untuk yang sekarang ini. Tetapi kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya, saya gunakan pupuk kandang. Kenapa dalam video kali ini tidak saya gunakan pupuk kandang? Itu karena pembelajaran saya untuk menghemat biaya, karena di kandungan tanah humus dia sudah banyak kandungan unsur organiknya. Jadinya bisa membantu untuk mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman teman-teman. Nah, ini dia, kita satukan tanahnya tadi 50-50%. Ya, nah, setelah seperti ini tadi teman-teman, kalau kondisi tanamannya seperti ini, sudah akarnya sudah banyak seperti ini dan sudah dipecah, ini sebaiknya teman-teman langsung tanam. Nah, saran saya langsung tanam. Tetapi yang paling bagus adalah jika kondisi tanahnya masih mengepal seperti ini teman-teman. Ini dia, masih mengepal seperti ini, saya bisa jamin bahwa pertumbuhannya bakalan bisa lebih cepat. Oke, ini kita satukan. Nah, setelah seperti ini kita masukkan lagi. Ini juga tanpa menggunakan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia saya lakukan nanti pada umur setelah 1 bulan setelah pindah tanam teman-teman. Oke, ini dia. Nah, ini adalah kondisi akhirnya teman-teman. Salah satu pembelajaran juga adalah ini kenapa tidak saya tambahkan sampai dengan full tanahnya, itu karena sifat tanaman anthurium dia bakalan tumbuh selalu ke atas, setiap pertumbuhannya bakalan diikuti oleh akar. Jadinya memang sebaiknya pada saat daun baru keluar nanti teman-teman tambah aja media tanamnya, tambah aja. Kalau biasanya pengalaman saya, kalau teman-teman tutup langsung dengan media tanam tanah sampai dengan full 1 pot, itu biasanya bakalan menghambat pertumbuhan tunas barunya teman-teman. Nah, jadinya saya lakukan hal yang seperti ini. Nah, tadi teman-teman sudah lihat bagaimana racikan media tanam saya, sangat gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini tadi racikan media tanamnya yang sudah tumbuh di pot yang besar. Ini dia, teman-teman bisa lihat ini sekamnya, ini tanahnya. Ini juga seperti itu yang ukuran remaja, teman-teman bisa lihat. Palingan ini saya tambahi saya tambahi lumut untuk mempercantik aja teman-teman. Salah satu hal yang paling penting untuk perawatan tanaman anthurium, terkhusus pada media tanam, anthurium ini dia tidak suka dengan keadaan tanah yang padat teman-teman. Itu makanya tadi saya buat perbandingan 50% sekam padi, 50% tanah humus. Dan tanah humus itu juga dia tidak 100% tanah semua, tetapi ada serpihan-serpihan kayu gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, akar tanaman anthurium ini dia akarnya besar-besar dan tunggal teman-teman. Dia tidak ada akar serabutnya. Jadi sebaiknya memang teman-teman lakukan di media tanam yang poros. Porosnya gampang banget, tadi racikannya hanya humus dan sekam padi. Nah, jadi itu adalah pembahasan kita di video kali ini. Gampang banget untuk tips pindah tanam tanaman anthurium. Ciri-ciri pindah tanamnya yang baik juga sudah saya beritahu tadi. Yang penting akarnya sudah mengepal di media tanam yang lama. Lalu daun-daunnya juga sudah segar. Lalu tadi juga kita bahas tentang racikan media tanamnya untuk pindah. Dan yang lainnya juga saya sudah buatkan beberapa part pada video sebelumnya bagaimana cara untuk merawat tanaman anthurium ini dari pemupukan sampai dengan pengendalian hama teman-teman. Oke, itu adalah pembahasan kita pada video kali ini. Kalau teman-teman susah untuk mencari racikan media tanamnya, boleh langsung order di kita, nanti bakalan kita buatin. Dan juga kalau teman-teman mau beli tanaman anthuriumnya, kita juga punya banyak jenis. Silahkan teman-teman order, nanti akan kita berikan tabloidnya agar teman-teman bisa pilih.
Oke, itu dia adalah video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen aja, dan jangan lupa di-share. Terima kasih.